Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Saudara Reza Ananda Damani, yaitu mahasiswa teologi UKSW, dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat dan PKJ, dan pada hari ini akan dilayani pencabusan perjamuan kudus. Adapun warta jemaat pada hari ini tanggal 5 Mei tahun 2024, yaitu untuk petugas kolektan minggu tim SPKA 2, Dek Dila, Dek Renata, dan Dek Ela. Untuk petugas tambahan 1 kantong yaitu majelis. Untuk jadwal tukar mimbar klasis hari ini, Penatua Yosua Ivan melayani di GKJTU Samirono. Warta yang pertama yaitu dalam rangka memperingati Hari Pekan Pendidikan GKJTU tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024, akan ada tambahan 1 kantong persembahan yang akan diedarkan oleh majelis. Persembahan ini akan digunakan untuk mendukung program pendidikan melalui Yayasan Sion. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Untuk warta yang kedua yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan perjamuan kudus GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 pukul 9 pagi. Tempat gedung gereja. Untuk pemimpin ibadah yaitu Ibu Pendeta Paini. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKP R4, Saudara Kresno, Saudari Ria Ogiarti, dan Saudari Monika. Untuk song leader yaitu Saudara Janti, Saudara Arti, Saudara Cornelius Gideon. Untuk penerima tamu yaitu tim penerima tamu 7, Bapak Sabto Kristiono, Ibu Yuli Harun, Ibu Budi Heri. Untuk multimedia atau LCD yaitu Saudara Herli. Untuk Facebook online yaitu Bapak Krisyanto. Untuk amplop persembahan perjamuan kudus bisa diambil di meja amplop. Warta yang ketiga yaitu ibadah pemuda dan remaja GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024, waktu pukul 17 atau jam 5 sore. Tempat rumah Saudara Kristi. Pelayan firman yaitu Saudari Mariati Yunisa. Untuk MC Saudari Mayang. Dimohon kehadiran dari pemuda remaja GKJTU Jemaat Bendosari dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Untuk warta yang keempat yaitu ibadah PA dan Anjangsana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024 pukul 17 atau jam 5 sore. Tempat keluarga Bapak Widyoko RT 05. Pemimpin ujian yaitu Diaken Herli. Pemimpin firman Bapak Mahatma Banteng Soekarno. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Untuk warta yang kelima yaitu hal baptis anak. Berdasarkan perbincangan dengan Majelis GKJTU Jemaat Bendosari dan telah memenuhi persyaratan guna dilangsungkannya baptis anak, maka kami wartakan bahwa di bulan Mei akan dilangsungkan baptis anak atas diri Kai Abimanyu Pamungkas, putra dari Bapak Istoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnamasari pada tanggal 26 Mei tahun 2024. Dan majelis masih membuka pendaftaran apabila ada putra atau putri maupun cucu Bapak Ibu jemaat yang akan melakukan baptis anak. Dipersilahkan menghubungi majelis jemaat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta yang keenam yaitu ibadah Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 akan dilayani oleh Saudari Junias
Rustalina Fikasari, mahasiswa teologi UKSW, dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Petugas kolektan yaitu tim SPKP 2, Ibu Sali, Ibu Atik Murdowo, Ibu Jumiati Bambang. Untuk song leader yaitu tim song leader 2, Saudara Janti, Saudara Lia, dan Saudara Arti. Penerima tamu, tim penerima tamu 8, Ibu Jumiati Krisyanto, Ibu Nana Sabto, dan Saudari Ria Ogiarti. Untuk multimedia atau RCD yaitu Saudara Herli, Facebook online yaitu Bapak Krisyanto. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita saat teduh, kita berdoa bersama-sama dan akan saya pimpin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Nya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua, sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, kami juga mohon ampun akan segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Bapa, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah minggu ini, kami mohon Tuhan pimpinan Roh-Mu, sehingga hanya kuasa-Mu saja yang berkuasa di sini di tempat ibadah ini. Engkau urapi Mas Reza yang akan memimpin jalannya kaidah ini. Engkau berkati, Engkau pimpin semua petugas yang akan melayani dan ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Dan Engkau juga Tuhan, kami mohon Engkau juga berkenan memberkati kami semua yang akan mengikuti ibadah ini, sehingga Tuhan hati kami benar-benar terbuka untuk menerima firman-Mu yang telah Engkau tebarkan melalui hamba-Mu Mas Reza, dan sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak surga, banyak sekali permohonan kami, Engkau sendiri telah mencukupkan kami Tuhan, dan kami hanya menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pembuka dari PKJ 8 bait 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
Bapak Ibu, marilah kita hidup bersyukur dan hidup penuh sukacita seperti yang dikatakan pada sabda firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-17 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Kita respon dengan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan Allah, sumber hidup dan kehidupan kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, kami menyadari akan kelemahan kami dan kami belum mampu memahami dan menghidupi cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus dalam pekan pendidikan ini, kami menyadari keterbatasan kami sehingga belum mampu menjalankan misi pendidikan dengan bijaksana. Tuhan, kami sebagai ayah dan ibu dari anak-anak kami masih sering memaksakan kehendak kami, dan kami masih sering mendidik anak-anak kami dengan masa lalu yang kurang baik. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami menjadi lebih baik. Ya Tuhan, kami selaku guru, dosen, tenaga pendidik lainnya menyadari keterbatasan kami, ego kami. Seringkali kami hanya menekankan pendidikan yang hanya untuk kebutuhan kerja dan mengesampingkan pendidikan iman, moral dan etika. Ya Tuhan, kami selaku anak menyadari kami sering mengedepankan ego kami, belum taat kepada orang tua kami, dan kami belum bisa memilah yang baik dan yang benar. Ya Tuhan, kami selaku pemimpin, baik itu ketua RT, ketua RW, kepala desa, pendeta dan para pejabat, kami menyadari atas keterbatasan kami sebagai manusia biasa, belum bisa menjadi teladan yang baik. Ya Tuhan, lingkupilah kami dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga kami bisa menghidupi pendidikan di dalam keluarga,
di sekolah, di masyarakat, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu yang penuh hikmat. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita dengarkan berita anugerah yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita respon berita anugerah kita dengan nyanyian syukur, Kirim Jemaat 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia. Bagi kita yang telah diampuni dosanya di hadapan Tuhan melalui kematiannya, dan Ia telah bangkit dan naik ke surga, dan kita telah menjadi ciptaan baru, maka terimalah dan lakukanlah petunjuk hidup baru dari Allah seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayatnya yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita berdoa meminta pertolongan agar kita mampu melakukan menghayati firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kehidupan kami, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau memberkati setiap kami, Kau membukakan hati dan pikiran kami, agar apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam kitab Yohanes yang ke-15
ayatnya yang ke-9 sampai dengan 17. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 17. Kita akan membacakannya secara bergantian, Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang berbahagia adalah kita yang menerima, menyimpan dalam hati, dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sugeng Kunjang Bapak Ibu, tentrem rahayu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering melihat saya, namun saya akan kembali memperkenalkan diri saya. Nama saya Reza Ananda Damani. Saya mahasiswa S1 Teologi Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, dan pada hari ini saya melakukan praktek homiletika yang kedua. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis yang telah menyediakan tempat bagi saya untuk berpraktik, dan juga kepada seluruh Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Demikian perkenalan singkat dari saya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita tahu ini adalah hari Paskah yang kelima, di mana hari ini juga adalah hari yang bertepatan dengan Hari Pekan Pendidikan GKJTU. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, pendidikan adalah sebuah fondasi bagi pertumbuhan dan kemajuan, terkhususnya di gereja, dan juga bagi masa depan penerus anak-anak muda. Mari kita renungkan Bapak Ibu, betapa pentingnya pendidikan yang berkualitas, betapa pentingnya pendidikan yang memadai untuk kemajuan gereja dan negara ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar semboyan dari salah satu pahlawan mungkin di negara kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama beliau memiliki semboyan Ing Ngarso Sumtulodo, kemudian Ing Madyo Mangun Karso, Tutpuri Handayani. Yang pertama Bapak Ibu, Ing Ngarso Sumtulodo. Ini memiliki makna yang di depan haruslah memberikan contoh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga, di mana orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anaknya agar anak-anak dapat menjadikan orang tuanya sebagai teladan. Begitu juga dalam dunia pendidikan, pendidik, guru, tenaga pendidik lainnya juga harus memberikan contoh yang baik kepada para murid-murid, agar para muridnya mampu mencontoh yang baik dari guru yang diberikan kepada murid-muridnya.
Yang kedua Bapak Ibu, Ingmadio Mangunkarso. Ini memiliki arti yang di tengah harus memberikan ide atau gagasan. Sebagai orang tua dan juga pendidik tentunya, yang berada di tengah-tengah anak, yang berada di tengah-tengah mahasiswanya atau murid-muridnya, harus memiliki semangat untuk mendorong anak-anak dan muridnya menjadi yang lebih baik lagi. Melalui apa Bapak Ibu? Guru dan orang tua harus menjalin komunikasi yang baik terhadap anak-anak dan muridnya. Karena melalui komunikasi yang baik, mungkin anak-anak dan murid akan memiliki keterbukaan dalam pemikirannya. Sehingga anak-anak mampu terbuka dalam menyampaikan setiap permasalahan, setiap pergumulan yang dia alami kepada guru dan kepada orang tuanya. Yang ketiga Bapak Ibu, tuturi handayani. Ini bermakna yang di belakang harus memberikan dorongan. Pada dasarnya Bapak Ibu kita ketahui bahwasanya setiap anak pasti memiliki bakat dan talenta yang berbeda. Hal inilah yang harus kita pahami sebagai orang tua dan sebagai pendidik, agar kita bisa memfasilitasi, agar kita bisa mendorong dan mendukung setiap anak dan mengarahkan mereka agar apa yang dimiliki mereka, apa potensi yang dimiliki mereka bisa keluar untuk menggapai cita-citanya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menjadi landasan utama dalam pendidikan kita. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, kitab suci adalah sumber kebijaksanaan dan pedoman hidup yang sempurna bagi setiap aspek kehidupan kita. Dengan mempelajari firman Tuhan, kita dibekali untuk menjadi murid Kristus yang berakar di dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan kita pada hari ini ada ungkapan, satu sahabat lebih baik daripada 1000 teman yang mementingkan diri sendiri. Memang kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya teman itu penting, karena semakin banyak teman kita akan memiliki semakin sebanyak saudara. Tetapi meskipun demikian, tidak semua saudara yang kita miliki bisa menjadi sahabat. Karena yang terjadi di sekarang ini, banyak saudara yang bahkan tidak peduli dengan saudaranya sendiri. Kadang kita sulit membedakan yang mana namanya sahabat dan mana namanya sahabat sejati. Sahabat sejati ialah sahabat yang mampu memberikan kita waktunya, yang mampu memberikan kita setiap ada di dalam kehidupan kita permasalahan. Dia yang mampu memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang baik. Sahabat yang terbaik adalah sahabat yang mampu bahkan merelakan dirinya, mengorbankan dirinya kepada kita sahabatnya. Atau mungkin anak-anak muda sekarang bisa menyebutnya sahabat itu sebagai bestie, atau sahabat karib. Firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini Bapak Ibu masih terkait erat dengan firman Tuhan yang lalu menyapa kita tentang panggilan bagi para pengikut Yesus untuk menghasilkan buah yang diungkapkan Yesus dengan cara yang berbeda. Namun pada firman Tuhan kita sekarang, Yesus menggunakan ilustrasi kasih persahabatan untuk menunjukkan tentang buah yang telah kita hasilkan. Bapak Ibu yang terkasih, boleh kita lihat di dalam bacaan kita pada hari ini ada 2 kata yang menarik perhatian, yaitu mengasihi dan sahabat.
Di dalam kitab Yohanes, mengasihi ditulis menggunakan bahasa Yunani, igapisen, yang berarti sebuah tindakan yang aktif atau sebuah gerakan ataupun melakukan. Ini berarti Bapak Ibu, kita diajak untuk melakukan, untuk bergerak melakukan kasih terlebih dahulu kepada sesama kita. Kita diajak untuk memberikan kasih kepada orang lain terlebih dahulu. Kata yang kedua adalah sahabat. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan contoh kepada kita menjadi sahabat yang sejati. Melalui apa? Melalui kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa sahabat itu adalah seorang yang mau berkorban bagi sahabatnya sendiri. Kita ketahui bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita. Itulah Bapak Ibu, sahabat harus memberikan nilai yang berarti dan bermanfaat bagi sahabatnya. Melalui firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, ada sebuah cerita yang menurut saya cukup menarik. Ada seorang lelaki bernama Joseph. Ia dilahirkan di Irlandia pada tahun 1819. Bisa dibilang dia memiliki keluarga yang baik dan ekonomi yang baik juga. Suatu saat Bapak Ibu, dia ingin melangsungkan pernikahan dengan tunangannya. Tetapi satu hari sebelum menjelang pernikahan, tunangannya ini mengalami kecelakaan. Dan tunangannya ini terpental dan meninggal karena tenggelam di laut Bapak Ibu. Si Joseph merasakan kesedihan, merasakan kecewa dan duka yang mendalam Bapak Ibu. Dan beberapa tahun kemudian Bapak Ibu, pada tahun 1844, Joseph pemuda yang malang ini dia pindah kembali ke Kanada. Dia di sana menjadi seorang guru. Beberapa waktu kemudian lagi ia menemukan pujaan hatinya kembali Bapak Ibu. Dia akan melangsungkan pernikahan kira-kira seminggu sebelum kejadian tunangannya yang kedua. Tetapi tunangan yang kedua ini Bapak Ibu bukan mengalami kecelakaan. Tunangan yang kedua ini mengalami sakit yang cukup parah. Hanya berjarak waktu beberapa jam saja, tunangannya ini pun meninggal dunia Bapak Ibu, karena sakit yang dideritanya. Si Joseph merasa semakin terpukul. Dia merasa semakin merasakan duka yang semakin mendalam. Dan setelah ia mencoba ikhlas, Joseph pindah ke sebuah desa Bapak Ibu. Ia tinggal di sebuah gubuk di tepi danau. Dan ia berniat dan bertekad bahwasanya seluruh kehidupannya akan dikorbankan untuk masyarakat miskin yang ada di desa itu dan untuk anak-anak yatim piatu. Baik itu dari ekonominya, kehidupannya, bahkan dia rela menjadi tukang kayu untuk membantu masyarakat miskin di situ. Dan berjalannya waktu Bapak Ibu, dia mendapat kabar bahwasanya ibunya mengalami sakit keras. Joseph tidak sempat pulang karena dia juga tahu bahwa dirinya sedang mengalami penderitaan. Dia juga tahu bahwasanya dirinya sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Tetapi ia memiliki cara bagaimana untuk menghibur ibunya yang sedang sakit, karena dia juga bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh ibunya. Joseph mengirimkan ibunya sebuah syair tentang Yesus kawan yang sejati bagi orang yang lemah. Setiap hari dia menulis syair itu Bapak Ibu. Akhirnya
lahirlah syair lagu mungkin yang saat ini kita kenal di Indonesia berjudul Mana Ada Sobat Lagi, dan Kidung Jemaat 453 yang berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Mungkin Bapak Ibu kita bisa menyanyikannya 1-2 ayat. Kidung Jemaat 453. Kita diajak untuk melalui persoalan-persoalan hidup yang mungkin sering terjadi di setiap kehidupan kita. Kita membagikan perasaan kita kepada Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus digambarkan sebagai orang sahabat yang dekat dan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu duduk bersama kita dan mendengarkan seluruh isi hati kita. Tuhan mendengarkan hati kita melebihi sahabat-sahabat kita. Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati, yang mampu mendengarkan kita dan memberikan kita pengertian. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati yang tidak ada bandingannya, Bapak Ibu. Mungkin ketika orang lain meninggalkan kita, ketika orang lain mencampakkan kita, tetapi Tuhan Yesus justru bersama-sama dengan kita. Lagu ini menjadi penghiburan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga, adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Dikatakan Bapak Ibu, Yesuslah penolong kita, naikkanlah doa padanya. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita berserah diri kepada Yesus
dan kita menceritakan semua keluh kisah kita kepada sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya mencatat ada 4 poin penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih yang menghubungkan. Yesus mengajarkan bahwa kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus mengajarkan bahwa kita harus melalui kasih-Nya. Jika kita membangun kasih di atas kasih-Nya, hidup kita akan diperkuat dan Dia akan membawa kita lebih dekat lagi kepadanya, Bapak Ibu, sehingga kita boleh menjadi sahabat yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup yang berbuah. Kasih Kristus membawa sukacita yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ketika kita boleh mengalami kasih Tuhan, kita juga akan mengalami kehidupan yang berbuah. Jika kita berbuah di dalam kasih Tuhan, berarti kita sama dan boleh dan harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Dengan pengorbanannya dan kebaikan Tuhan Yesus yang tulus, sehingga kita juga bisa menjadi sahabat yang sejati. Kita boleh menjadi guru yang sejati di dalam kehidupan kita untuk sesama kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, panggilan untuk pengorbanan. Tuhan Yesus memberikan contoh seperti yang saya katakan tadi, contoh yang nyata di dalam kehidupan kita. Ia rela mengorbankan dirinya untuk kita yang manusia yang berdosa. Kita dipanggil untuk mengikuti teladannya dengan memberikan hidup kita bagi saudara-saudara kita dengan penuh kasih dan kesetiaan, sehingga kita boleh menjadi sahabat sejati yang baik bagi sesama kita. Keempat dan yang terakhir, Bapak Ibu, misi persahabatan. Ini sangat penting, Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus menegaskan bahwasanya kita telah dipilih dan diutus untuk menghasilkan buah yang kekal. Sebagai sahabat yang sejati, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengikuti misi Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kasih-Nya kepada semua orang. Memang, Bapak Ibu, persahabatan dengan Yesus membawa berkat, tetapi persahabatan dengan Tuhan Yesus juga memiliki tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan. Untuk itu, Bapak Ibu, melalui Pekan Pendidikan GKJTU ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali betapa pentingnya pendidikan dan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Marilah kita memanfaatkan setiap kehidupan untuk terus belajar, untuk terus berubah dan berbuah, baik secara rohani maupun secara intelektual atau pengetahuan, sehingga kita dapat menjadi pendidik yang baik, sehingga kita boleh menjadi guru yang baik, dan kita boleh menjadi sahabat sejati yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita saat ini sedang mengalami kesepian, atau mungkin peristiwa yang membuat kita khawatir, kecewa, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus menawarkan diri untuk kita menjadi sahabat bagi saya, Bapak Ibu, dan kita sekalian. Tuhan memberikan penghiburan di saat kita mengalami kesedihan. Tuhan memberikan penghiburan saat kita mengalami kedukaan. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita menjadi sahabat bagi orang lain, sahabat yang mampu berkorban, baik dalam suka maupun duka. Tuhan mengajak kita menjadi sahabat yang rela berkorban bagi orang lain tanpa merendahkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hidup dalam kesadaran akan panggilan kita untuk menjadi sahabat bagi sesama kita, terkhusus bagi Tuhan Yesus Kristus. Melalui hubungan kita dengan Tuhan dan kesaksian kasih kita, mari kita menjadi sahabat dan guru yang sejati. Biarlah firman-Nya boleh kita resapi dan boleh kita hayati di setiap kehidupan kita, dan boleh membimbing setiap langkah-langkah kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.
Kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa menghayati teladan Tuhan dan menjadi teladan bagi sesama kami. Tuhan, Engkau adalah guru sejati yang senantiasa ing ngarsa suntulodo. Engkau adalah sahabat sejati yang senantiasa ing madyo mangkarso. Engkau adalah gembala sejati yang senantiasa tukuri handayani. Ya Tuhan, ingkupilah kami dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu menghidupi pendidikan ini bagi kemajuan peradaban umat manusia, memuliakan citra Allah di dalam umat manusia dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami sebagai orang tua, ayah dan ibu, bersyukur atas anak-anak yang Kau berikan kepada kami. Lingkupi kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendidik anak-anak kami, agar kami mampu memerdekakan anak-anak kami, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang ceria dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami selaku guru, dosen dan tenaga pendidik mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu, memberikan kepada kami kebijaksanaan agar kami mampu memberikan pendidikan yang seimbang dan bermoral kepada penerus bangsa ini. Ya Tuhan, kami sebagai anak bersyukur karena Engkau telah menempatkan kami di dalam keluarga ini. Jadikanlah kami semua pribadi yang lebih baik dan senantiasa patuh kepada orang tua, terkhususnya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sebagai ketua RT, ketua RW, lurah, pendeta, dan para pejabat mengucap syukur atas berkat-Mu. Lingkupi kami dengan hikmat-Mu agar mampu menjadi teladan bagi sesama kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa terkhusus untuk gereja-Mu jemaat yang ada di Bendosari. Kiranya senantiasa memberkati, Tuhan yang pegang kendali dalam setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu majelis yang senantiasa agar boleh melayani sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hingga hari ini. Mampukanlah kami agar menjadi teladan bagi sesama kami. Ya Tuhan, Engkau menguruskan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita respon dengan nyanyian Kidung Jemaat 369A ayat 1 sampai 2. Ya Yesus, ku berjanji.
dengan berdasarkan Roma 12 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 264 ayat pertama sampai 3. Apalah arti ibadah? Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur atas kelimpahan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami juga mengucap syukur atas setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menikmati semua berkat-Mu itu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami atas sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya ungkapan syukur kami ini
Engkau kuduskan dan Engkau sucikan, ya Bapa, sehingga persembahan ini dapat berguna, bermanfaat bagi setiap pelayanan yang ada di gerejamu ini, ya Bapa. Bapa yang di surga, ajari kami senantiasa untuk memberikan persembahan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, ya Bapa. Bapa, inilah ucapan syukur kami. Hanya di dalam Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Bapa, ucapan syukur kami ini akan Engkau sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pemutusan dan berkat, kita akan masuk dalam pencawisan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Majelis. Coba dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tentram Rahayu. Ya, Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah perjamuan kudus yang nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2024 dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuai dengan warta jemaat majelis ini pada minggu lalu bahwa pada pagi hari ini akan dilayani pencawisan. Untuk itu perkenankan saya mewakili majelis jemaat untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, perjamuan kudus ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengingat kematiannya demi menyembuhkan iman. Perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu, siapapun yang merayakan perjamuan kudus harus orang yang dengan sungguh-sungguh hati berniat melaksanakan kehendak Allah, mendengarkan firman Allah, dan berusaha untuk mewujudkan panggilan Allah. Ada firman Allah yang akan kita baca dan kita dengar terambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu, setelah kita membaca dan mendengar firman Tuhan dari 1 Korintus ayat 11, 23 sampai 29 tadi, hal yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita adalah kita menguji hati kita, supaya di dalam makan dan minum perjamuan itu mendatangkan berkat dan penghiburan. Perlu kita menguji diri kita sendiri terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita perlu merenungkan dosa kita masing-masing dan menyesalinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita perlu menguji hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita perlu menguji hati kita masing-masing. Apakah ada kesungguhan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan Allah? Semua orang yang hatinya didapati ada kesaksian demikian, sudah barang tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih, dianggap layak untuk mendapat bagian dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang didapati dalam hatinya tidak ada kesaksian yang demikian, kepadanya perjamuan itu hanya akan mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, barang siapa mengeraskan hatinya di dalam dosa dan yang hidupnya menimbulkan batu sandungan, sebelum bertobat tidak diperbolehkan ikut dalam perjamuan Tuhan. Begitu pula setiap orang yang belum percaya, belum baptis, atau belum siji, belum diperkenankan mengikuti perjamuan kudus. Tetapi semua orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, telah baptis dewasa dan atau siji, jangan berkecil hati. Karena tujuannya bukan berarti bahwa yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus hanyalah orang yang sempurna dan tanpa dosa. Tetapi yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus adalah semua orang yang memohon pada Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh, menyesali akan dosanya dan meminta pengampunan dosa dan pertolongan Tuhan untuk dapat melaksanakan seluruh hukum Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, di dalam kita bersekutu dalam perjamuan kudus itu, kita harus selalu mengingat kepada Tuhan Yesus Kristus yang demikian. Yang pertama, supaya kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan, karena perjamuan kudus adalah gambar serta tanda Tuhan yang disalib. Karena dosa kita, ia menderita sengsara dari lahir hingga matinya. Hukuman bagi kita dipikulnya supaya kita dibebaskan dengan sempurna. Dan yang kedua, supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus dikorbankan karena kita, supaya kita percaya akan hal itu. Tuhan menetapkan perjamuan kudus pada malam ia diserahkan. Ia mengambil roti, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-murid. Sabdanya, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Tuhan mengambil cawan dan setelah mengucap syukur diberikannya kepada murid-murid. "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa." Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada murid itu juga bagi setiap orang percaya hingga saat ini akan kita lakukan. Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya yang dikorbankan dan darahnya yang ditumpahkan adalah demi keselamatan setiap orang yang menjadi miliknya. Dan yang ketiga, supaya kita mengakui bahwa setiap orang percaya dipersekutukan dengan tubuhnya dan wajib kasih mengasihi dan tolong menolong. Kiranya Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri mengajar kepada kita
supaya di dalam kita menguji diri kita masing-masing dan di dalam kita mengingat Tuhan, menjadikan nama Tuhan itu dipermuliakan dan menjadi kekuatan bagi iman kita. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, pelayanan pencawisan atau penjajaran pada pagi hari ini. Untuk itu saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, apakah Bapak Ibu dan Saudara siap dan bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Kamis nanti? Bagaimana jawab Ibu Bapak Saudara? Siap. Siap dan bersedia, nggih? Ya. Jika kita semua siap dan bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus, kita akan bersama-sama berdoa mengaku di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami ini. Kami berdoa untuk persiapan kami di dalam kami mengikuti perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada ibadah kenaikan-Mu nanti ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk dapat masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Tolonglah kami dalam persekutuan kami. Persekutukanlah kami sekalian warga jemaat-Mu ya Tuhan, dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Dan biarlah kami juga sungguh-sungguh untuk hidup saling mengasihi dan tolong-menolong. Kiranya Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri mengajar kepada kami semua, di dalam kami menguji diri kami sendiri-sendiri, dan di dalam kami mengingat akan Tuhan Yesus, menjadikan nama Tuhan itu dimuliakan dan iman kami memperoleh kekuatan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, dalam mempersiapkan hati kita dalam pencawisan atau penjajaran kita pada pagi hari ini, dan kita akan bersama bertemu lagi dalam ibadah perjamuan kudus kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu terkasih, marilah kita bersama-sama mundur, dan Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing untuk menjalankan kebaktian sejati atas tuntunan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati. Kita yang lemah
diberkahi Pak Ari. Just semangat. Oke. Mbak Iman. Pak Sarul di mana? Di mana? Di Pak sering tetap di sana nanti bertengin istri sama gimana? Oh, saya sana tersebut Pak, makasih Bang ya Pak Sabto. Iya. Apa mau bilang sama Pak James ya? Makasih sudah menonton. Mas. Penontonnya Mas. Oh ya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah secara online dalam ibadah minggu hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah menaikkan Tuhan Yesus sekalipun ibadah perjamuan kudus yang nanti akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paini. Kami mohon kiranya jemaat bisa hadir dan kita bersama-sama bisa bersekutu di dalam ibadah besok hari Kamis. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah PA tanggal 15 nanti, hari Rabu yang akan dilaksanakan di tempat keluarga Bapak Wijoko RT 5. Kami mohon segenap Bapak Ibu warga jemaat bisa hadir bersekutu bersama dalam ibadah PA maupun ibadah perjamuan kudus yang akan kita laksanakan pada hari Kamis besok. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Selesai.